Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawal hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada hari ini merespon panggilan Tuhan. Kita semua pasti pernah mengalami suatu panggilan dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Momen seperti ini bisa terasa istimewa, tapi terkadang bisa juga terkesan biasa-biasa saja. Meskipun demikian, pada saat Tuhan memanggil, kita pasti dihadapkan pada dua pilihan. Disitulah kita harus menentukan sikap. Maria dipilih Allah untuk mengandung putranya, dan Maria punya dua pilihan, menerima atau menolak. Namun karena kesetiaan dan panggilannya, ia pun menerima dengan lapang dada. Terjadilah kehendak Allah pada Maria yang membuka hatinya. Peristiwa itu sekarang diperingati sebagai hari raya kabar sukacita. Andai kata Maria menolak panggilan Tuhan, mungkin tidak ada perayaan ini. Maria menunjukkan teladan kedewasaan dalam menerima tugas. Dia tidak menggerutu, bimbang, dan mengeluh. Meskipun tahu bahwa tugas itu sulit, tetapi dia lebih memilih diam dan merenungkan dalam hatinya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ungkapan ini sangat penting bagi kita, khususnya ketika menerima tugas yang baru. Maria mengajak kita untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada bersungut-sungut dan menolak tugas itu. Maria ibu kita begitu tenang dan yakin bahwa rahmat Tuhan akan bekerja dalam dirinya. Bunda Maria juga menunjukkan keteladanan yang amat besar. Ia mengajarkan kepada kita bahwa beriman harus dibarengi dengan kerendahan hati dan penyerahan diri akan kehendak Allah. Tuhan akan hadir saat kita melaksanakan tugas-tugas kita, maka biarlah rahmat Tuhan menyertai hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita patut bersukacita karena mendapat kabar dari Allah. Yesus mulai hadir ke dunia membawa keselamatan. Kita pun bersukacita karena Maria menanggapi kabar itu. Dalam rasa sukacita ini, baiklah kita teladani sikap Maria.
perasaan yang berkecamuk dalam diri tidak menghalanginya untuk menerima kehendak Allah. Kesalehan, ketaatan, kesediaan mengosongkan diri adalah kekuatan bagi kita untuk membuka hati dan berkata ya pada kehendak Allah. Berusahalah memberi waktu untuk melakukan kehendak Allah, kendati butuh pengorbanan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.